Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah syarat-syarat orang yang wajib melaksanakan salat Jumat. Kemarin kita bahas ada 7 syarat orang yang wajib salat Jumat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, yang keempat orang merdeka, yang kelima adalah laki-laki, yang keenam sehat secara jasmani, kemudian yang ketujuh adalah bermukim. Kita sudah membahas tuntas masalah itu semua. Sekarang kita lanjut lagi, adalah tentang masalah syarat-syarat sahnya salat Jumat. Kalau kemarin orangnya wajib salat Jumat, nah kalau kita sempurna 7 syarat itu, maka kita wajib salat Jumat. Nah, kalau kita salat Jumat supaya sah Jumat kita ini gimana? Nah, kalau kita ingin salat Jumat dan kepingin salat kita sah, maka mesti wajib memenuhi syarat ini. Sehingga judulnya adalah syarat sahnya salat Jumat. Syarat sahnya salat Jumat itu ada 6. Yang pertama, dilaksanakan di dalam kampung halaman, yaitu di tempat yang tidak boleh bagi orang yang musafir untuk melaksanakan salat qashar di tempat itu. Jadi masih di kampung halaman. Kalau umpamanya ada orang satu kampung, satu RT ini kemudian mengadakan rekreasi atau kemana begitu, camping ke dalam hutan, berangkat hari Kamis, lalu berjalan sampai masuk ke dalam hutan atau ke dalam gunung. Kalau ke dalam gunung, ke atas gunung ya, atau ke pinggir mana begitu, ke dalam pesisir pantai. Lalu satu kampung tadi ini atau satu RT ini yang jumlahnya sampai 300 orang mengadakan salat Jumat di tempat itu, maka ini tidak sah. Ya, satu RT berangkat ke mana? Ke puncak gunung, kita rekreasi ke puncak gunung, satu RT Lalu satu RT ini mendatangi gunung tersebut yang di situ gak ada penghuninya, ada siapa-siapa. Lalu melaksanakan salat Jumat di situ. Apa yang terjadi? Maka seperti ini salat Jumatnya tidak sah. Artinya kalau tidak sah, mesti wajib melaksanakan salat zuhur. Di Hadramaut itu ada satu daerah namanya Wadi Hud, yakni tempat di makamnya, tempat kuburnya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam di Hadramaut. Itu daerah gak ada orangnya. Arti gak ada orangnya itu maksudnya penduduk kampung itu waktu saya di situ ya, tahun 2000 sampai 2005. Udah tahu sekarang ya. Saya belum pernah lagi ke sana. Insyaallah nanti akan ke sana lagi. Jadi di daerah
tempat makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam ini arealnya sangat luas sekali. Mungkin satu gunung bahagia ini mungkin ada ya luasnya lokasi itu. Di sana banyak rumah-rumah. Rumah itu banyak. Tapi rumah ini rumah yang tidak berpenghuni. Enggak ada orangnya. Dan itu bisa ditempatin rumah tersebut pada saat musim ziarah Nabi Hud saja. Kalau bapak-bapak pergi ke Mina ya, yang berangkat umrah, berangkat haji, kita kan kalau ke Mina itu cuma ngelihat tenda-tenda saja, ribuan tenda dipasang di Mina itu. Waktu hari biasa nggak ada orang di Mina itu, kecuali para petugas atau orang-orang yang bekerja di situ saja. Penduduk aslinya nggak ada di Mina. Tapi kalau musim haji, manusia berjuta-juta di Mina tadi, berjuta-juta. Nah, umpama ada orang yang pergi ke tempat Nabi Allah Hud itu, musim ziarah Nabi Hud, berangkat semuanya, sampai ke tempat ziarah Nabi Hud. Berangkat hari Kamis umpama, besoknya Jumat. Besok Jumat itu nggak ada salat Jumat. Kenapa? Karena satu alasannya pelaksanaan salat Jumat itu tidak dilakukan di kampung halaman, di kampung, tetapi di tempat yang kampung yang nggak ada orangnya. Satu. Yang kedua, orang-orang yang datang ke sini bukan penduduk kampung di situ, melainkan kampung yang sebelumnya. Dua. Yang ketiga, jaraknya itu melebihi jarak 82 km. Artinya sudah jarak musafir. Yang keempat, mereka berangkat di hari Kamis. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu senang kalau musafir melaksanakan musafir itu di hari Kamis. Jadi Kamis pagi atau Kamis sore ya, Kamis pagi biasanya jalan Nabi beserta rombongan. Besok Jumat tidak ada salat Jumat, diganti dengan salat zuhur. Karena mereka bermusafir dan tinggal di satu tempat yang waktu itu tidak ada orangnya, tidak ada penduduk aslinya. Nah, itu tidak sah pelaksanaan salat seperti itu. Ada dulu gini ya, saya masih anak-anak dulu, tahun 97-98 kalau tidak salah, saya masih sekolah di Ampel. Berapa tahun sudah 97-98? 20 tahun lebih ya. Jadi waktu itu saya naik kapal tidar dari Balikpapan ke Surabaya, ke Ampel, naik kapal tidar. Masih ada nggak kapal tidar tuh ya? Tapi bukan rute Balikpapan mungkin ya, rute daerah lain sudah. Kapal tidar itu salah satu kapal favorit di Balikpapan. Zaman saya itu ke Surabaya cuman 35.000 atau berapa ribu dulu tiketnya, lupa saya. Tiket kapalnya yang ekonomi. Kapal itu besar sekali. Besar, bahkan di dalam kapal itu ada bioskopnya. Ada bioskop. Jadi kalau mau yang nonton ya bayar, begitu ada gedung bioskopnya. Ya, gedung bioskop ala kapal begitu. Nah, waktu itu saya berangkat Kamis kalau tidak salah. Intinya besoknya itu Jumat. Karena hari Jumat, ya kan ya, saya tidak salat Jumat karena ke dalam musafir. Tapi di dalam kapal itu, panitia para awak kapal ini mengadakan salat Jumat di situ. Mengadakan salat Jumat. Kata saya, ya silakan saja. Tapi saya tidak melaksanakan salat Jumat, tetapi cukup melaksanakan salat zuhur. Kenapa? Karena kalau salat Jumat pun juga dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini ya, salat Jumat itu enggak sah. Tidak sah. Kalau mereka salat Jumat, ya mesti di dalam mazhab Syafi'i melaksanakan salat zuhur kembali. Karena salat Jumatnya dikatakan tidak sah. Itu menurut mazhab kita.
Tapi kalau mazhab yang lain, mazhab Hanafi dan sebagainya, yaitu sah-sah saja bagi mereka. Ala kulli hal. Nah, waktu itu saya tidak salat Jumat, tapi saya tidak melarang juga orang salat Jumat. Kata saya, silakan mengambil pendapat mazhab Hanafi atau yang lainnya. Itu yang pertama ya. Yang kemudian yang kedua, dengan berjamaah. Jadi salat Jumat ini wajib berjamaah. Artinya sang imam itu wajib niat untuk menjadi imam. Sang makmum wajib berniat untuk menjadi makmum. Kalau seandainya ada orang salat berjamaah, salat Jumat ya, tetapi sang imam tidak berniat jadi imam, atau makmumnya tidak berniat jadi makmum, maka salat Jumatnya tidak sah. Karena dalam masalah salat Jumat itu sepakat para ulama wajib dengan berjamaah. Kalau ada orang salat Jumat tidak berjamaah, maka salat Jumatnya tidak sah. Lain kalau salat zuhur, salat asar, maghrib, isya atau subuh, salat 5 waktu nih ya. Kalau ada orang tidak berjamaah, nggak apa-apa. Tidak berjamaah nih ya, tidak apa-apa. Artinya salat 5 waktunya itu sah saja apabila memenuhi syarat dan rukun yang sempurna. Dia 5 waktu itu tidak wajib berjamaah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Jumat wajib hukumnya untuk berjamaah. Artinya yang jadi imam wajib berniat jadi imam, yang jadi makmum wajib berniat menjadi makmum. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya Jumat adalah yang menghadiri salat Jumat yaitu 40 orang laki-laki. 40 orang laki-laki yang semuanya itu mereka merdeka. Sekarang nggak ada lagi hamba saya, jadi aman yang ketiga ini. Yang keempat syaratnya balik. Orangnya dewasa. Kalau anak kecil ada 40 jamaah, tapi diantaranya ada yang anak kecil, maka tidak sempurna 40. Kemudian penduduk kampung setempat, yakni yang melaksanakan salat Jumat ini adalah penduduk asli di situ. Kita kepingin salat Jumat mesti berjamaah dengan penduduk asli di situ. Walaupun kita ini umpama orang musafir. Tapi kalau kita ingin musafir salat Jumat, ya boleh enggak? Boleh aja. Tapi di kampung itu yang menghadirinya 40 orang semuanya, yang penduduk asli laki-laki balik. Kita walaupun tidak orang situ alias orang pendatang, kita salat Jumat di situ, salat Jumat kita sah. Nah, seperti itu ya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut pendapat mazhab yang lain, itu banyak macamnya ya. Nanti kita sebutkan. Banyak sekali pendapatnya. Ada yang mengatakan antara imam dengan makmum. Seperti nanti pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri. Itu walaupun satu imam, satu makmum sah-sah saja. Ya. Kemudian nanti ada yang mengatakan satu imam, 2 makmum, satu imam, 3 makmum, satu imam, 3 makmum, satu imam, 10 makmum, satu imam, 30 makmum. Itu pendapat ulama. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i itu wajib 40 orang. Yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di mana dalilnya kok bisa Imam Syafi'i itu mengambil 40 orang? Nah, di waktu itu di zaman Nabi ketika hari Jumat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat dengan sahabat-sahabatnya tentunya. Kemudian pada saat pelaksanaan salat Jumat tiba pada saat itu pedagang, kafilah dagang. Ya, pasar kaget. Lalu kafilah dagang ini datang di kota Madinah sambil mereka membawa dagangan-dagangan baru. Membunyikan ya ada ciri khasnya lah. Seperti kita ini kan kalau di Balikpapan itu orang bawa sayur yang pakai mobil atau pakai motor.
sayur-sayur ya, atau yang pecah belah 5 ribuan, ibu-ibu 5 ribuan, atau yang orang jual tahu bulat digoreng dadakan, rasanya nikmat kan itu tuh. Jadi waktu itu di Madinah datanglah kafilah dagang ini dari mana, dari negara mana-mana. Karena mereka kalau datang ramai itu, kayak pasar kaget, pasar malam. Datang mereka waktu orang pelaksanaan salat Jumat. Ketika datang mereka bikin suara ribut begitu supaya apa? Menarik perhatian orang agar datang ke tempat jualan mereka. Nabi sedang berkhutbah waktu itu. Sahabat-sahabat yang ada di masjid mendengar kafilah dagang ini datang, mereka akhirnya pun bubar. Ayo kita keluarin, belanja dulu, belanja. Brut, keluar semuanya sahabat dari masjid. Saat itu yang tertinggal cuman 40 orang saja. Nabi tidak berhenti dengan khutbahnya, terus Nabi berkhutbah. 40 orang saja yang tertinggal, yang lain pada keluar menuju ke pasar. Pada saat itu turunlah ayat yang kita kenal dengan surah Jumat ya. Ayatnya di situ ada ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kalian orang-orang beriman, apabila kalian diajak untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah datang, tinggalkanlah jual beli, ingatlah kepada Allah. Yang demikian itu lebih baik buat kalian apabila kalian mengerti dan memahami tentang hakikat itu. Nah, ayat ini turun ketika para sahabat lari ke pasar tadi. Ayat ini turun pada saat Nabi berkhutbah di hari Jumat. Mendengar ayat itu lalu disampaikan kepada sahabat yang di pasar. Telah datang ayat dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bahwa wajib kita melaksanakan salat Jumat dan tidak boleh jual beli. Mendengar ayat turun, mereka para sahabat pun langsung kembali ke masjid. Roh begitu. Nah, yang diambil tadi yang tersisa cuma 40 orang saja. Nabi tidak berhenti dalam khutbahnya. Nabi terus berkhutbah sampai sahabat itu kembali. Sahabat-sahabat yang tadi ke pasar kembali, lalu mereka selesai sholat Jumat sampai habis. Nah, jadi nggak boleh kurang dari 40. Tapi kalau ada yang sholat Jumat 40 orang, kita tidak perlu menyalahkan ya. Sekarang saya lihat ini ya, di mana-mana banyak pelaksanaan sholat Jumat. Terkadang bukan di masjid, di hotel. Di Balikpapan ini ada beberapa hotel yang saya tahu ada pelaksanaan sholat Jumat. Grand Senior, kemudian hotel mana lagi nih? Blue Sky, hotel, tahu di Pasar Batu ada nggak ya? Banyak hotel-hotel mengadakan salat Jumat. Nah, bahkan saya ada dengar kabar, saya melihat kemarin ada orang ngirim berita di Bank Mandiri Kelandasan, yang berarti Mandiri Kelandasan yang dekat ini yang paling besar tuh ya, bukan Mandiri yang di depan Bina Kutai berarti. Di dalam gedung Mandiri yang ada di Kelandasan itu dekat lampu merah BC itu kan berapa tingkat tuh tinggi itu. Di atasnya itu ada pelaksanaan salat Jumat. Saya tidak tahu ada pelaksanaan salat Jumat di situ. Cuman saya berapa kali diundang ceramah, ya ceramah di Mandiri situ. Jadi waktu saya lihat ada masjid, bukan masjid, ruangan kosong saja, cuma dilaksanakan untuk pelaksanaan salat Jumat di situ. Ya ala kulli. Padahal kan di bawahnya itu ada masjid Purwa, masjid Baitul Aman Purwa di situ. Ala kulli hal. Nah, jadi kalau ada yang melaksanakan salat Jumat tidak sampai 40 orang, cuma 30, 20, biarkan saja. Karena nanti ada pendapat yang membolehkan. Cuman mazhab kita Syafi'i, kita tidak sah salat Jumat seperti itu. Artinya kalau kita salat Jumat dengan kondisi yang kurang 40 orang, laki-laki yang bermukim, yang berpenduduk asli di tempat itu, maka kita tetap saja salat Jumat, tetapi nanti setelah salat Jumat kita melaksanakan salat zuhur. Seperti di pesantren saya itu.
Saya sebelum corona, maksudnya sebelum corona saya membolehkan anak santri itu sholat di luar. Ini kalau sholat Jumat keluar keluar pesantren melaksanakan sholat Jumat di kampung luar. Tapi pada saat corona kata saya tidak ada, sudah kita sholat Jumat di luar. Keamanan anak-anak kita tidak terjaga. Kemudian anak-anak ini kalau keluar, kan namanya santri banyak, nanti ada apa-apa di luar kejadian dan sebagainya, nanti kita yang bertanggung jawab, agak repot. Sudah kata saya sholat Jumat di pesantren saja. Jadi sampai sekarang anak-anak itu sholat Jumat di pesantren. Yang jadi khatib adalah anak santri, yang jadi imam adalah anak santri, sekaligus mereka belajar untuk jadi khatib dan jadi imam salat Jumat. Karena mereka banyak yang masih kecil, ya, ada yang umur 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Tapi ada juga yang besar. Kata saya, nanti setelah salat Jumat nanti salat zuhur lagi. Mengambil pendapat tetap mazhab Syafi'i, tetapi juga kita mengambil pendapat yang lain. Mudah dipaham kira-kira ya. Kemudian yang keempat, 2 khutbah dan rakaat salat Jumat itu semuanya dikerjakan di waktu zuhur. Jadi waktu mulai alhamdulillah itu posisinya sudah masuk di waktu zuhur. Sampai salam Jumat semuanya di waktu zuhur. Saya ada beberapa jadwal khatib di masjid yang adzannya itu sekali. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini saya tidak lagi menerima tawaran salat Jumat yang adzannya sekali. Hampir rata-rata 2 kali. Yang dulu umpama adzannya sekali, sekarang sudah berubah menjadi adzannya 2 kali. Tapi pernah sewaktu-waktu saya pas jadi khatib di masjid yang adzannya cuma sekali. Saya ini kan melihat masjid itu sekali adzan atau tidak 2 kali adzan itu gampang saja. Kalau saya datang ke masjid ngelihat mimbar, berarti itu 2 kali adzan. Tapi kalau melihat masjid cuma video kayak begini, ini ragu-ragu saya. Ragu-ragu. Ini apakah sekali adzannya atau 2 kali katanya. Karena ada yang pakai mimbar seperti ini adzannya 2 kali. Sini 2 kali adzan? 2 kali. Ada dulu pakai mimbar begini 2 kali. Di pesantren saya pakai mimbar begini, pakai video begini. Karena kalau pakai mimbar nggak cukup karena besar apa namanya lokasinya kayak begini saja. Kalau pakai mimbar mentok semuanya. Saya pernah pakai mimbar waktu itu dikasih dari masjid mana begitu, saya taruh di pesantren. Kata saya kebesaran, makan tempat terlalu banyak. Akhirnya saya sumbangkan lagi mimbar itu ke masjid lain, saya bikin video seperti ini. Ya, video seperti ini. Jadi nggak ada masalah. Tapi ada memang masjid saya datangin, video nih, bukan mimbar. Kalau baru pertama kali saya di situ, biasanya saya tanya, Pak, di sini adzan sekali atau 2 kali? Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Itu yang pertama. Yang saya tanyakan biasanya itu. Yang kedua, saya tanya lagi, di sini kalau jadi imam, Pak, imamnya bakal baca bismillah waktu Fatihah atau tidak? Kalau itu terserah imamnya saja, mau baca bismillah oke, nggak baca bismillah nggak apa-apa. Ada pernah saya dapat itu. Yang ketiga saya tanya biasanya setelah selesai sholat Jumat ada baca wirid nggak? Nah biasanya kalau sudah video nggak ada Pak. nggak ada. 3 ini yang sering saya tanyakan tuh. Adzannya sekali atau 2 kali, kemudian imamnya bismillah atau tidak, kemudian yang ketiga ada baca wirid atau tidak. Ya itu sudah keluar dari selesai salat ya. Cuman yang 3 ini yang penting. Itu biasanya kalau ada wiritan biasanya salaman. Tapi kalau nggak ada wiritan pasti nggak ada salaman. Itu sudah pasti tidak ada salaman. Ya jadi ala kulli hal ada yang baca wirid, ada yang baca bismillah, ada yang salaman, tapi nggak ada adzan 2 kali. Sekali ada adzannya. Yang sering seperti itu dulu di Auri. Masjid Auri yang Al-Amin Auri. Itu masjid itu subhanallah sebenarnya jamaahnya orang kita, yakni orang NU. Kemudian semuanya pengurusnya orang NU, tapi masjid itu terkadang berubah gaya ibadahnya, bukan salatnya ya, artinya
ada kadang baca wirid, ada yang tidak, dan kadang adzannya 2 kali, terkadang sekali. Itu tergantung apa? Bukan ketua masjid, tergantung komandan. Tergantung komandan. Ketua masjidnya ya orang kita, artinya yang pengurus masjid di situ. Cuman komandannya kalau kena Muhammadiyah adzan sekali, nggak ada baca wirid katanya. Ya. Kalau kena yang NU, yang orang paham kita, enak sudah. Pengurus tuh senang. Tentara ini kan ibarat kata apa? Kata komandan. Apa kata komandan? A bilang A, B bilang B semuanya. Jadi waktu itu datang ke situ, sudah dibilangin, guru, Pak Yai katanya, nanti adanya cuma sekali. Loh, biasanya 2 kali. Komandannya ganti katanya. Komandannya ganti. Mudah-mudahan komandannya cepat berganti lagi, jangan lagi komandan yang ini. Kita nggak enak katanya, kita susah. Jamaah kita kan banyak orang kita. Ya, kita susah di sini. Jamaah bertanya-tanya akhirnya kenapa kok berubah lagi. Ganti komandan, selesai komandannya, alhamdulillah dapat yang baik. Nah, jadi komandan tergantung. Kalau komandannya bukan orang Islam, orang Kristen atau orang Hindu, mereka kan tidak menggubris, tidak ikut campur dalam masalah masjid. Pengurus masjid aman. Berapa kali itu saya mendapati komandannya itu bukan orang Islam. Ketika acara, bahkan ketika acara buka puasa atau acara maulid, komandan ini datang mengucapkan selamat, sebagai toleransi kan ya. Kemudian mempersilakan acara. Bahkan terkadang kalau saya ceramah, ikut juga dengarkan ceramah itu. Nah itu ya. Nah kasusnya tadi, kalau seandainya adzan itu sekali, itu kan khatib naik mimbar duluan, naik mimbar. Saya ini tidak berani membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, kecuali saya sudah mendengar atau memastikan waktu sholat telah tiba. Kalau sudah di tempat lain mengumandangkan adzan dan memang sudah pasti masuk sholat zuhur, baru saya Alhamdulillah. Saya kan nggak bawa HP. Kalau HP kan ada adzan sholat di HP. Nah, jadi kalau seandainya ada orang di situ cuman adzan sekali, ketika khatib memulai membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, saat mengucapkan Alhamdulillah itu belum masuk waktu salat zuhur, maka salat Jumatnya tidak sah. Satu masjid tidak sah salat Jumatnya. Mudah dipaham kira-kira? Yang kelima, perhatikan ini. Yang paling banyak terjadi di kampung kita. Salat Jumat itu hanya dilakukan di satu tempat, di dalam satu kampung. Kalau ada di dalam satu kampung dilaksanakan 2 Jumat, sedangkan di tempat itu tidak boleh melaksanakan 2 jamaah salat Jumat, maka yang terlambat selesai salam Jumat itu yang tidak sah. Dalam satu kampung hanya 1 Jumat pelaksanaan salat Jumat. Nggak boleh satu kampung ada 2 masjid. Kalau 2 musola, ada musola nggak apa-apa. Ada masjid nggak apa-apa. Tapi hanya 1 pelaksanaan salat Jumat. Kecuali kalau seandainya masjid itu tidak bisa menampung jamaah lagi. Umpama masjid kita ini kalau Jumat penuh umpama membeludak. Lalu ada di tempat lain kita bikin masjid yang baru. Masjid ini tidak bisa lagi ditinggiin, tidak bisa dilebarin, kan mentok sudah ini. Bikin masjid baru. Nah setelah bikin masjid baru, jamaahnya yang di sini tiba-tiba terbagi 2. Yang kemarin penuh, sekarang karena ada masjid baru terbagi 2, di sini nggak penuh, di sana nggak penuh. Apakah dua-duanya sah? Dua-duanya sah. Kenapa? Karena ada hajat. Tapi kalau seandainya masjidnya besar, jamaahnya masih bisa, masjid itu bisa menampung jamaah, lalu tidak ada alasan membuat masjid yang baru lalu melaksanakan salat Jumat di situ, maka bagaimana ini? Tidak ada hajat. Maka yang seperti ini, siapa yang selesai Jumat salamnya selesai duluan, itu yang sah.
Yang tidak selesai duluan itu yang tidak sah. Tidak boleh dalam satu kampung ada dua masjid, kecuali ada hajat. Nanti kita sebutkan apa saja hajat-hajatnya membuat masjid yang baru. Nanti kita sebutkan ada. Nah itu sebenarnya masjid itu dalam satu kampung cuma ada satu masjid. Musola silakan banyak. Masjid bang boleh masjid banyak, tapi pelaksanaan salat Jumat cuma satu. Gak boleh ada dua Jumat dalam satu masjid, dua Jumat dalam satu kampung, apalagi lebih daripada itu. Ada waktu saya ke Tenggarong di Masjid Raya Tenggarong, Masjid Raya Tenggarong. Seberang jalannya itu, ini namanya Masjid Tenggarong. Seberang jalan itu adalah masjid yang lama, masjid keraton yang lama. Waktu itu pelaksanaan salat Jumat dialihkan semuanya ke Masjid Raya, ke Masjid Agung Tenggarong. Masjid keraton yang lama nggak dipakai lagi. Tapi mungkin karena pengurus yang Masjid keraton lama ini nggak ada pemasukan, karena kan pemasukan masjid itu kan paling banyak di mana? Di hari Jumat kan ya. Di hari Jumat akhirnya sudah membuat sholat Jumat di situ juga. Cuma seberang jalan. Nah di masjid yang besar ini banyak jamaahnya. Tiba-tiba ketika melaksanakan sholat kan sama-sama sholat nih. Masjid A sholat, masjid B sholat. Nah ketika pelaksanaan sholat, masjid yang raya ini mendengar Allahu Akbar ruku. Ternyata yang di sini ruku itu gara-gara ngikutin mikrofon yang di sebelah. Masjid yang di sebelah. Padahal yang dia ikutin ini masjidnya belum ruku imamnya. Yang di sini Allahu Akbar ikut ruku. Bingung jamaah. Yang mana yang kita ikutin ini? Karena ini saing-saingan mikrofon. Itu terjadi. Dan itulah yang didalang dalam agama kita. Tidak boleh. Terpecah nanti seperti itu. Nah kecuali yang kita sebutkan tadi, nanti ada salah satu kebolehan membuat masjid yang baru. Salah satunya adalah kalau masjid yang pertama itu tidak bisa menampung lagi jamaah, baru boleh bikin masjid yang baru. Walaupun setelah masjid yang baru jadi, kemudian tiba-tiba jamaahnya terbagi dua, kemudian dua-duanya masjid tadi tidak penuh lagi, tidak ada masalah. Jadi waktu pertama saja yang penuh baru boleh bikin masjid baru. Dan sebenarnya kita itu kalau bikin masjid itu mesti izin dengan Kemenang. Sebenarnya kan begitu tata caranya. Tapi kadang kita enggak. Komplek perumahan, mentang-mentang orang kaya bikin masjid sendiri, enggak ada izinnya. Ya kelompok pengajian ini, ya apalagi ini kelompok majelis taklim ini jamaahnya banyak, bikin komplek, bikin masjid di situ, salat Jumat di situ. Jadi kalau yang salat Jumat jamaahnya aja, yang jamaah orang lain enggak boleh. Ini yang sering terjadi, akhirnya pecah. Dulu sempat di sini kan ya, masjid ini dibuka, di masjid-masjid di sekitar sini ring 1 nggak boleh buka masjid Jumat, ya kan ya, ditutup. Jadi sholat Jumat di sana, karena kalau seandainya nggak ditutup di sana tetap kosong Jumatnya. Tapi protes juga masjid-masjid yang sekitar ring 1 di sekitar Islamic Center. Kalau seandainya kami pindah ke sana, salat Jumatnya boleh saja, cuman kami disubsidi masjid ini supaya tidak mati kegiatan. Sebulan kami umpama dapat 7 juta. Nah, berani nggak Islamic Center memberikan 7 juta ke masjid kami setiap Jumat? Akhirnya ya tadi kesepakatannya tidak terpenuhi, akhirnya masing-masing. Ya Allah jahat. Nah itu ya syarat kelima tadi. Salat Jumat dilaksanakan dalam satu kampung itu cuma satu kali Jumat saja. Kecuali ada hajat, nanti kita sebutkan semuanya hajat-hajatnya. Yang terakhir, yang keenam, 2 khutbah Jumat itu dilaksanakan lebih duluan, lalu setelah itu sholat Jumat. Tidak boleh sholat duluan baru Jumat, baru khutbah, nggak boleh. Tapi kalau yang lain rata-rata apa ya? Sholat dulu baru khutbah, seperti kita sholat Id nih. Sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat tidak boleh.
harus mesti wajib khutbah dulu baru sholat. Beda kalau hari raya, beda salat gerhana dan sebagainya, istisqa. Itu rata-rata adalah sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat wajib khutbah dulu baru kemudian sholat Jumat. Nah, itulah 6 syarat daripada syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Baik, cukup sekian dulu ya. Mohon maaf, pertanyaan kita tiadakan dulu, nanti insya Allah kita ada tanyakan, tanya jawab dia akan datang. Hari ini di pesantren saya Al-Islamiyah Anwar ada mengadakan wisuda akbar kelulusan santri-santri kami tingkat ula ustaz mulia atau SD, SMP dan SMA. Ya, kami pribadi mengundang kepada para jamaah, mudah-mudahan bisa hadir ke pesantren kami. Saya sebulan 2 kali ke sini ngajar. Masa ibu-ibu, bapak-bapak setahun sekalipun atau seumur hidup belum pernah ke pesantren? Kalau belum pernah ke pesantren saya, itu kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa ke pesantren saya. Mudah saja kalau Anda lama. Saya tadi turun dari pesantren pakai motor 4:30, kurang lebih 20 atau 15 menit sebelum adzan. Sampai di sini sempat saya jadi imam. Ya. Jadi sebentar saja. Acara nanti dimulai jam 9 pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa berhadir. Baik, kiranya cukup sekian ya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.